Agni mengikuti langkah Justin dari belakang. Belum juga berhasil keluar dari rumah itu, sosok pria dengan mata tajam tiba-tiba saja berdiri di hadapan Justin. Jelas saja pria itu merasa sebal, sudah tahu barang-barang yang dia bawa luar biasa berat justru dihalau begitu saja. Sialnya lagi, Justin mengenali pria ini di masa lalu. Justin. Justin memalingkan wajahnya kala Arga menyapanya. Pria itu masih memeluk celengan babi yang membuat pria garang itu terlihat lucu di mata Arga. Jika sudah begini sama sekali tidak terlihat Justin yang ringan tangan dan berani asal pukul jika merasa tidak terima dengan perlakuan seseorang. Mau kau bawa kemana adikku? Tanya Arga memasukkan tangan ke saku celananya. Dia juga melirik ke arah sepupunya yang terlihat menunduk di belakang Justin. Tepatnya, adik sepupu yang mampu membuat Arga tidak tahan dengan semua yang ada dalam diri Agni. Pulanglah, dia milikku. Kenapa memangnya? Justin menajamkan mata dan hal itu berhasil membuat Arga tertawa sumbang. Sepertinya Justin memang tidak berubah perkara wanita, setakut itu akan direbut padahal sejak dahulu memang wanitanya yang mudah tergoda akan pria lain. Ya, milikmu memang. Jika sudah puas, berikan saja padaku. Agni mendengar dengan jelas ucapan Arga yang seolah menginginkan dia juga. Tidak heran, memang sejak dahulu Arga terang-terangan mengutarakan jika dia mencintai Agni, sejak kehidupan mereka masih baik-baik saja dan orang tua Agni masih lengkap. Cih, kau tidak berubah. Memang selalu menginginkan bekasku ternyata, ucap Justin menatap nanar ke depan dan dia sangat membenci berada di posisi ini. Tidak juga, tapi wanitamu yang biasanya akan berpaling padaku. Oh iya, setelah berpisah dari Mufanya semakin cantik, tubuhnya semakin seksi dan wah masih sangat sempit. Aku jadi penasaran milikmu pasti kecil, bisik Arga seolah sengaja memancing emosi Justin. Andai saja celengap babi ini bukan milik Agni, mungkin sudah dia lemparkan tepat di atas kepala Arga agar pria itu diam sesaat. Tidak ingin memperbesar masalah, Justin mempercepat langkahnya diikuti Agni yang kini bingung dan benaknya penuh tanya. Pria itu terkekeh melihat sejoli beda usia yang kini berlalu melewati gerombolan papanya. Sebagai pria yang pernah memperebutkan satu wanita, Arga merasa kalah untuk kali ini karena Justin berhasil mendapatkan kesucian adik sepupunya. Sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Arga, jika Justin yang kerap disebut sang papa adalah Justin yang sama dengan pria yang tidak lain adalah suami Vanya, kekasih Arga beberapa tahun lalu. Sial, kenapa harus Agni yang jadi penggantinya? Mana Vanya mulai sakit-sakitan, anjing memang. Umpat Arga secara tidak langsung menggakui jika dirinya memang sudah benar-benar kalah. Tanpa pamit atau apapun, Justin masuk mobil setelah dipastikan Agni duduk dengan tenang. Wanita itu was-was dan dia memerhatikan Justin dengan ekor matanya. Semenjak keluar dari rumah itu, tepatnya bertemu Arga di dekat tangga, Justin benar-benar diam seribu bahasa dan hal itu membuatnya takut untuk bertanya. Justin melajukan mobil dengan kecepatan rendah, tampaknya sangat berhati-hati lantaran takut Agni ketakutkan. Dia memang marah, akan tetapi bukan pada Agni tentu saja. Justin hanya butuh waktu untuk dirinya sendirian dan dalam diamnya, itu saja. Tiba di tujuan, Justin belum memiliki niat untuk turun lebih dulu. Dia bersandar dan memejamkan mata dan itu Agni saksikan dengan begitu jelas. Justin mungkin frustasi, apalagi tadi Arga sempat membahas masa lalunya. Masih lama ya? Aku turun duluan boleh tidak? Tanya Agni yang mulai merasa risih terus menunggu di mobil padahal tujuan mereka sudah tiba sejak tadi. Agni bingung sebenarnya apa yang salah dalam diri pria itu.
Bentar. Bentar kap garis bawah, mata Agni membola kala Justin mengikis jarak hingga keduanya nyaris ciuman. Meski sudah sering kali dia rasakan, tetap saja Agni berdegup tak karuan jika Justin sudah begini. Agni, apa yang terjadi hari ini tidak perlu kamu ingat. Anggap tidak terjadi apa-apa, dan jangan tanya apapun padaku, paham? Paham. Dengan sangat terpaksa Agni menjawab paham karena dia mengerti suasana hati Justin memang tidak akan baik-baik saja. Pelukan erat itu Agni terima sembari membalasnya perlahan. Cukup lama mereka berdiam di mobil seakan pasangan yang hendak berpisah, padahal mereka tidur di atap yang sama. Om Justin. Apa? Tanya Justin kemudian melepas pelukannya, beralih mendekatkan wajah hingga jaraknya kian terkikis bahkan hampir bersentuhan. Kebelet, bisik Agni dan itu membuat senyum Justin meredup seketika. Dia pikir Agni yang memegang pundaknya adalah pembukaan dari adegan manis mereka. Justin persilahkan dia keluar, dan tanpa terduga Agni benar-benar berlari sendirian tanpa peduli dengan koper dan juga celengan babi dengan berat tak main-main itu sebagai tanggung jawab Justin, sendirian dan itu cukup menyebalkan. Apa aku jatuhkan saja ya? CK, tapi kalau pecah dia bisa menangis, bahaya. Kemana aku cari gantinya? Kurasa celengan cukup mahal. Ucap Justin kembali memerhatikan celengan tersebut yang ternyata terlihat cukup mahal. Mungkin saja mendiang papanya dahulu mampu membelikan benda semacam itu meskipun mahal, pikir Justin. Siapa yang menduga jika di usia yang memasuki kepala 4, Justin justru memilih untuk hidup bersama wanita yang lebih peduli dengan benda semacam itu dibandingkan tas branded. Bahkan jika Justin ingat di kamar Agni tadi, sepatu yang memperlihatkan dia feminim bahkan tidak ada sama sekali. 2 minggu pasca ambil barang tersebut, kehidupan Agni tampak damai-damai saja. Justin sepakat untuk menunggu Agni siap menjadi istrinya, sembari dia yang terus berharap Agni menyerah atau kalau perlu wanita itu benar-benar berhasil dia buat hamil. Pagi-pagi sekali Justin sudah siap dengan kemeja yang melekat di tubuhnya. Sementara Agni tampaknya tengah menyiapkan sarapan sederhana untuk Justin. Anggap saja mereka adalah pasangan yang memang sudah siap menikah beberapa waktu lagi. Justin hampir selesai, namun setelah dia melewati kaca di luar kamar, pria itu merasa ada yang kurang dengan penampilannya hingga dia kembali ke kamar segera. Justin tidak suka warna dasinya, hendak meminta bantuan Agni. Dia tidak tega jika harus memanggil pemilik tubuh mungil itu direpotkan setiap saatnya. CK, mana dasinya? Apa kotor ya? Justin mencari ke tempat lain dan nalurinya berkata untuk membuang lemari tempat pakaian Agni, siapa tahu memang salah tempat. Beberapa menit mencari pria itu dikejutkan dengan obat yang sangat tidak familiar di matanya, ada di antara pakaian Agni dan hanya menyisakan beberapa kapsul saja. Dia sakit? Kenapa tidak bilang padaku? Justin mencoba mencari tahu sendiri obat jenis apa itu. Tidak ada petunjuk dokter atau apapun itu, dia yang memang bodoh segera bertanya pada Kevin dan mempertanyakan perihal obat itu. Siapa tahu, istri sahabatnya itu paham jenis obat apa yang Agni simpan. Dia sakit apa kira-kira, Van? Kata Hayla itu hanya penunda kehamilan, dia tidak sakit. Justin tenang saja. Tenang. Sejak tadi hingga saat ini Justin tahu jika itu adalah penunda kehamilan. Justin sama sekali tidak tenang, bahkan jiwanya benar-benar merasa terancam. Dadanya terhenyak kala mengetahui wanita yang dia harapkan bisa didapatkan dengan cara hamil sebelum menikah ternyata cari aman lebih dulu. Dada Justin bergemuruh, dia marah sekali. Pria itu mengepalkan tangan kemudian mengepalkan tangannya, susah payah dia menjaga nutrisi Agni agar wanita itu segera hamil,
Nyatanya kelinci kecilnya lebih pintar untuk menghindari dan mematahkan keinginan Justin. Justin. Ah, iya, Van. Kau yakin? Iya, sepertinya dia tahu niatmu. Kevin benar, Agni paham niat Justin dan dia berlindung dari segala kemungkinan buruk itu hingga dia melakukan hal curang di belakang Justin. Usai menghubungi Kevin, Justin mengurungkan niat untuk mengambil dasi. Dia berlalu keluar kamar setelah menutup lemari dengan tenaga dalamnya. Langkah Justin benar-benar cepat, hanya butuh beberapa saat saja untuknya hingga kini tiba di dapur dan melihat Agni yang tampak serius sekali menuangkan susu hangat ke gelas itu. Hati Justin yang tadinya meledak-ledak, perlahan redam dan dia memilih untuk memasukkan obat yang dia temukan di lemari Agni ke sakunya segera. Justin mendekat ke arahnya dan melingkarkan tangan ke perut Agni yang memang benar-benar sedatar itu, jelas saja datar. Kemungkinan hamil saja tidak, Justin menyandarkan dagunya di pundak Agni. Niat hatinya untuk meluapkan amarah pagi ini Justin tahan sebisanya dan dia memilih bersikap selembut mungkin. Selamat pagi, sayang. Pagi, sarapannya sudah siap. Jangan ditolak, ucap Agni berharap sekali Justin tidak pergi begitu saja seperti kemarin. Tapi sebelum itu aku ingin peluk kamu sebentar. Sebentar saja. Ini adalah sesuatu yang aneh dalam diri Justin. Mereka tidur bahkan berpelukan, rasanya aneh sekali seorang Justin merasa kurang dan meminta waktu hanya untuk sekadar pelukan. Agni, boleh aku tanya sesuatu? Apa? Aku peluk seperti ini, apa kamu tidak merasakan sesuatu? Tanya Justin berharap sekali Agni akan mengatakan jika dadanya selalu berdebar Justin peluk, akan tetapi yang terjadi justru berbeda dan jauh sekali dari harapan Justin. Geli, Om kalau peluk tidak bisa diam, jawabnya sepolos itu dan sama sekali tidak peka jika Justin berharap jawaban Agni akan menyinggung masalah cintanya. Geli? Hanya geli? Iya, geli. Kalau begini bagaimana? Tanya Justin tiba-tiba mendudukkannya di atas meja hingga Agni kembali dibuat was-was pria itu akan memakannya pagi ini. Coba lihat mataku, apa benar sama sekali tidak ada perasaan untukku? Aku sudah menyentuhmu berkali-kali, berapa malam yang kita lewati dan bibirmu selalu menyebut namaku setiap mencapai puncak. Setelah semua itu terjadi, kamu belum mencintaiku juga? Katakan padaku, siapa yang ada di sini sampai kamu sesulit itu menerimaku? Ucap Justin benar-benar putus asa, karena dia terkecoh dengan pasrahnya Agni yang seakan menjalani segalanya dengan perasaan. Kenapa pertanyaannya jadi banyak? Ya sudah sederhana saja, apa yang harus kulakukan supaya kamu mencintaiku? Tidak ada, dan jangan tanyakan perasaanku. Kenapa? Untuk kita berdua, cinta adalah hal terlarang dan tidak seharusnya hubungan semacam ini melibatkan cinta. Aku tidak mau terikat dengan alasan apapun itu. Agni sangat menyadari seberapa rendah dirinya hingga dia bahkan tidak merasa berhak ada sebagai wanita di hati Justin. Jadi karena itu kamu minum ini? Hah? Pada akhirnya, dia membentak juga. Justin mengeluarkan obat yang Agni dapatkan dari Edward sejak pertama kali melayangi Justin. Dia melongo dan bingung hendak menjawab apakala Justin menatapnya setajam itu. Sedetik kemudian Justin melemparkan benda kecil itu hingga obat yang menjadi penyelamat Agni berhamburan tak karuan. Kamu tidak ingin hamil karena takut terikat denganku? Tega kamu, niatku baik. Aku tidak menuntut hal macam-macam, aku kurang apa? Kurang keras iya? Maunya dipaksa atau bagaimana? Justin bisa saja jika dia ingin cara paksa seperti yang Kevin lakukan.
Akan tetapi, dia hanya berpikir dan tidak selamanya pernikahan tanpa cinta itu berakhir seperti kisah mereka. Bukan begitu. Lalu apa? Aku hanya belum siap kalau harus jadi ibu garis bawah. Coba pahami aku. Jangan memaksa, aku belum mau. Agni menatap Justin penuh permohonan sementara pria itu kini dibuat bingung menghadapi Agni yang menangis sesenggukan bahkan wajahnya memerah. Ceka, dia menangis dan aku belum melakukan apa-apa. Serba salah, dengan cara lembut dia membantah namun keras sedikit dia menangis. Sepanjang hari Justin sama sekali tidak tenang lantaran Agni yang menangis tadi pagi. Alasan Agni tidak ingin punya anak karena belum siap. Tanpa dia ketahui seberapa ingin Justin mengikatnya dengan segala cara. Van, bagaimana menurutmu? Mau bagaimana, dia yang belum siap. Khawatir jika nanti dia stres, Justin. Terlebih lagi, Agni tidak punya keluarga, ungkap Kevin mencoba memahami posisi Agni juga. Sebenarnya wajar saja wanita itu menolak, statusnya sebagai wanita bayaran Justin dan tiba-tiba diminta melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya jelas saja menolak. Apalagi, posisi Agni bukan berasal dari keluarga yang baik-baik saja seperti Mikaela, tidak dapat disamakan wanita penuh tekanan dengan wanita yang bahagia setiap harinya. Tapi jangan pernah jadikan Haila sebagai acuan, hidupnya berbeda dengan Agni. Kau bayangkan saja, jika suatu saat nanti punya anak apa bisa 24 jam kau menemaninya? Haila berbeda, Jas. Sewaktu Zafia bayi, tugas Haila hanya makan agar ASINya lancar, setelah itu mertuaku yang merawat Zafia selama aku tidak di rumah. Itu adalah fakta. Bayangan Justin tentang Mikaela sebagai istri sempurna adalah hal yang sangat-sangat salah. Banyak kekurangan yang memang tidak Kevin perlihatkan, istrinya bahkan belum bisa melakukan tugas di dapur, anak dijadikan lawan berebut kasih sayang suami, bahkan Zafia kerap dia buat menangis padahal masih bayi. Lalu bagaimana? Dia menolak dinikahi. Saran Kenny untuk menghamilinya ternyata gagal. Agni bergerak lebih cepat dari aku, keluh Justin mengacak rambutnya, demi apapun ini melelahkan dan kali pertama pria itu frustasi padahal mau bagaimanapun Agni tidak akan lari. Saran Kenny. Justin mengangguk dan hal itu membuat Kevin menoyor kepala Justin hingga kepala pria itu hampir saja terbentur ke tembok. Terlalu geram Kevin mendengar ucapan Justin yang berada di luar nalar itu. Bodoh. Pertimbangkan resikonya. Dipaksa hamil, dia masih muda dan mentalnya belum siap. Istriku saja yang waktu itu merasa mentalnya siap aku masih pikir-pikir, dan kau? Hanya karena mengikuti saran Kenny. Sabar sedikit, paksa untuk jadi istri boleh tapi kalau dia sudah sampai menangis karena takut hamil jangan coba-coba, Jas. Menyebalkan, kalian bilang yang muda penurut kenapa dia berbeda? Tentu dong, tapi bukan berarti harus dipaksa ikut kemauan kita, Jas. Pikirkan batinnya juga. Ungkap Kevin mencari cara untuk tetap membuat Justin percaya jika gadis belia lebih penurut dibandingkan wanita dewasa. Dia suka bayi. Aku tidak tahu, Van. Tidak tanya juga, ucapnya kemudian memijat pangkal hidung dan rasanya memang sangat sulit bagi Justin untuk bisa menyimpulkan alasan Agni menolak hamil sampai segitunya. Ya tanya, kau bisanya maksa tapi pendekatannya kurang. Apa perlu aku yang mendekatinya? Ceka, janganlah. Berani mendekatinya ku bawa lari istrimu, ancam Justin sungguh-sungguh dan hal itu berhasil membuat tanduk Kevin keluar, mana mungkin dia rela istri terkasihnya dibawa lari oleh pria sinting semacam Justin. Aku serahkan semua padamu, pengalamanmu sudah lebih dari aku. Aku jelaskan saja intinya.
Jangan pernah memaksa jika dia sudah menangis, itu saja. Gagal dalam pernikahan hingga 2 kali tidak membuat Justin mampu memahami wanita. Padahal, Agni adalah wanita yang paling tidak banyak ulah yang dia kenal. Justin menghela napas panjang kemudian mengangguk patuh kala Kevin pamit pergi. Sementara di apartemen Justin, Agni memandangi obat yang kembali dia kumpulkan setelah berceceran oleh Justin. Dia bingung, kenapa bisa semarah itu padahal memang sejak awal tidak ada perjanjian harus ada anak. Apa aku salah? Aku hanya melindungi diriku. Tidak lebih. Agni mempertimbangkan banyak hal, terlebih lagi jika dia mengetahui masa lalu Justin yang sampai menikah hingga 2 kali dan berakhir kandas semua. Dia hanya takut akan bernasib sama. Jika masih sendirian maka tidak masalah. Akan tetapi jika sudah ada anak maka tentu akan semakin menjadi masalah, pikir Agni. Hingga siang hari Agni tidak banyak melakukan apapun dan terus saja memandangi obat itu sembari duduk di sofanya. Tidak berselang lama seseorang masuk dari luar dan Agni cepat-cepat memperbaiki posisi duduknya. Pulang? Ada yang ketinggalan ya? Tanpa mengabarkan apapun padanya, Justin kini berdiri dengan membawa makan siang yang Agni yakini sebagai ayam goreng kebanggasaan di negeri ini. Air liurnya tiba-tiba mengalir dan entah kenapa aromanya lebih wangi dari biasanya. Tidak, aku ingin makan siang bersamamu. Teman-temanku makan sama istrinya hari ini, ucap Justin sudah sengaja menyebutkan kalimat istri agar sampai ke telinga Agni. Biasanya, gadis lain akan menawarkan diri untuk jadi istrinya. Akan tetapi tampaknya kalimat itu akan sulit jika dia berharap dari Agni. Justin menatap Agni yang kini tampak menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Secepat itu Justin mengambilnya dan dia hanya tersenyum getir ketika melihat obat yang tadinya Justin buang tiba-tiba Agni kumpulkan lagi. Kotor, nanti beli lagi kalau memang butuh. Atau kalau kamu masih khawatir, aku akan melakukan vasektomi, ucap Justin kemudian melempar obat milik Agni hingga masuk tepat di kotak sampah.